Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma salli wa sallim an'im ala abdika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Para pengurus Ponpes Ibadur Rahman, wali santri, para santri yang saya cintai, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan kesehatan, diberikan waktu luang untuk bisa sama-sama memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Tentu ini nikmat yang sangat besar yang harus kita gunakan dengan baik. Maka kita syukuri agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah nikmat tersebut dengan cara menggunakan nikmat ini pada hal-hal yang bersifat positif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu as-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu luang. Yang kedua, saya ucapkan selamat datang kepada calon santri baru, para santri baru kita. Terima kasih sudah mempercayakan putra-putrinya kepada wali santri di Ponpes Ibadur Rahman. Tentu sebagaimana yang kita ketahui bahwa tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, disebabkan karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk para santri kita datang ke pesantren Ibadur Rahman. Oleh karena itu, kami dari Ponpes Ibadur Rahman belum bisa menampung para santri untuk datang ke pesantren yang kita cintai ini. Maka nanti sistem pembelajaran atau KBM kita akan lakukan dengan via online melalui akun YouTube kita. Di sini pada hari ini, awal tahun ajaran baru ini, saya sebagai pengurus Ponpes Ibadur Rahman ingin memberikan sedikit motivasi bagaimana kita menghadapi ajaran baru ini, supaya hari-hari kita baik di pesantren, para pengurus dan juga para santri dan wali santri di rumah sama-sama mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, mari kita awali tahun ajaran baru ini dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah agar dimudahkan segala urusan. Berdoa kepada Allah agar diberikan taufik, kemampuan, agar kita dijadikan hamba-hambanya yang saleh, yang istiqamah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata seorang muslim. Tanpa kita berdoa kepada Allah, akan terasa berat menghadapi ujian hidup di masa-masa seperti ini. Yang kedua, wasiat saya, nasihat saya kepada para santriku yang saya cintai, anak-anakku sekalian, senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama lagi dengan Al-Quranul Karim. Banyak-banyak berzikir, membaca Al-Quran. Dengan berzikir, membaca Al-Quran, hati kita akan tenang. Allah mengatakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati kita akan tenang. Oleh karena itu, di hari-hari seperti ini, kondisi yang tidak memungkinkan kita keluar rumah dengan bebas, virus menyebar di mana-mana, membuat hati mungkin gundah, kondisi ekonomi mulai menurun, tidak ada obat yang paling tinggi kecuali seorang banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan orang yang hatinya merasa bahwa hampa, disebabkan juga karena ia lalai dari zikir kepada Allah.
Allah mengatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku, mengingatku, maka hidupnya akan terasa sempit. Kemudian anakku sekalian, di antara wasiat saya adalah cari teman yang baik di rumah. Kita belum bisa mendatangkan kalian ke pondok ini karena keadaan yang belum stabil, maka di rumah cari teman yang baik. Karena teman sangat berpengaruh dalam kehidupan kalian. Banyak orang yang dahulu berprestasi di sekolahnya, di pesantrennya, ketika dia pulang ke rumah bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, akhirnya lupa hafalannya, lupa pelajarannya, malas sholat, malas berjamaah, hari-hari disibukkan dengan hal-hal yang negatif, disebabkan karena dirinya tidak memiliki teman yang baik. Nabi mengatakan, al-mar'u ala dini khalilihi. Orang itu tergantung agama temannya. Maka hati-hati, pilih teman yang baik. Yang keempat, nasihat saya adalah ketika di rumah hendaknya selalu berbuat kegiatan yang positif. Apalagi Anda sebagai santri, sebagai anak yang disoroti oleh orang lain. Dilihat santri itu bagaimana ibadahnya, bagaimana pergaulannya. Dan sekarang ini saat yang paling tepat ketika Anda di rumah adalah berbuat positif. Jadilah kalian di rumah sebagai menara-menara kebaikan. Jadilah kalian di rumah sebagai sumber-sumber kebaikan. Sebagaimana lebah dimanapun dia hinggap, dia membawa kebaikan bagi orang yang mendapatkannya. Dan seorang muslim berusaha untuk selalu baik hari-harinya, meninggalkan hal-hal yang kurang baik. Dan ini merupakan ciri kesempurnaan seorang muslim. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan seorang muslim, Islamnya adalah dia meninggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Maka bermain handphone misalnya terlalu berlebihan, main game berlebihan, ya, media massa berlebihan, apalagi sampai meninggalkan hal-hal yang wajib, ini merupakan ciri seorang muslim yang tidak baik. Yang kelima, wasiat saya kepada anak-anakku sekalian yang di rumah, berusahalah agar selalu menghadiri majelis ilmu. Majelis ilmu ya ikhwan. Orang-orang soleh rindu akan majelis ilmu. Kalau seandainya tidak ada majelis ilmu, buka di situs-situs tentang ilmu agama. Karena mencari ilmu dimanapun harus bisa. Dan ini merupakan tanda kebaikan seorang muslim, difaqihkan dalam beragama. Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, Allah akan faqihkan, Allah akan mudahkan dia memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri orang yang baik adalah cinta kepada agama Allah, dekat dengan agama Allah. Di antara wasiat kami kepada kalian anak-anakku ketika di rumah, baik yang baru ataupun yang lama santri-santriku, berbaktilah kepada orang tua. Apalagi yang masih ada orang tuanya. Kesempatan ketika di rumah adalah waktu yang paling baik untuk berbakti kepada orang tua. Tunjukkan kalian adalah orang-orang pilihan, anak-anak pilihan orang tua kalian. Bantu mereka. Apa yang diperintah dituruti. Jangan sampai ketika pulang ke rumah justru malah menjadi beban orang tua kalian. Sungguh merugi apabila ada orang tua yang mengeluhkan hari-hari kalian di rumah. Gunakan waktu untuk mengetuk pintu surga Allah dengan berbakti kepada kedua orang tua kalian. Allah mengatakan, wa qadha rabbuka
alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah telah mewajibkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua. Di antara nasihat kami yang ketujuh adalah jaga sholat kalian di rumah anak-anakku. Sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Kalau seandainya tiang ini sudah tidak ada pada diri kita, apalagi agama yang tersisa. Sungguh menyedihkan apabila ada seorang santri atau santri baru yang ingin masuk ke pesantren, sholatnya bolong-bolong, terutama yang wajib. Berusahalah agar tepat waktu, berjamaah. Kalau bisa kalian menjadi imam-imam di masjid kalian. Tunjukkan bacaan Al-Quran kalian kepada masyarakat. Bacaan kalian yang dihafal selama ini, hafalan kalian, gunakan untuk sholat. Sholat di rumah, sholat malam, sholat di masjid bersama kaum muslimin. Tunjukkan bahwa kalian adalah hamba-hamba yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi berkaitan dengan sholat. Untuk para santriwatiku yang ada di rumah, jaga hijab kalian. Kalian adalah emas. Perempuan dalam Islam adalah permata. Ia begitu mahal harganya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup permata itu dengan sesuatu yang indah, dengan hijab. Jangan sampai keindahan kalian dinikmati oleh orang-orang yang bukan mahram. Jaga hati kalian wahai kaum wanita. Karena sesungguhnya ujian atau fitnah yang terbesar bagi laki-laki adalah wanita. Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Aku tidak tinggalkan sebuah ujian yang paling berat bagi laki-laki adalah apa? Para wanita. Maka jadilah kalian wanita seperti ibunda Aisyah radhiyallahu anha, seperti ibunda Khadijah, seperti Aisyah radhiyallahu anha, seperti Fatimah. Lihat sejarah mereka, orang-orang pilihan, orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jamin masuk surga. Para sahabat-sahabat perempuan yang soleh, ikuti mereka. Jangan justru mengikuti para artis, orang-orang yang tidak benar akidahnya, akhlaknya, sehingga merusak pergaulan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik, kita dimudahkan untuk menjalankan agama Allah ini. Anak-anakku bersabar di rumah. Insya Allah nanti apabila kondisi sudah kondusif, kita akan umumkan kalian bisa kembali ke pesantren dengan selamat. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.